Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazrina dari Unir 1 semester 6 Prodi PGMI. Nah, di sini saya akan mempraktekkan strategi pembelajaran reading aloud di pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang materinya penyebaran flora di Indonesia. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam ibu. Sehat semua? Oh sehat bu. Udah makan? Udah. Sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Iya. Siapa di sini yang mau baca doa? Iya bu. Saya bu. Nah, coba Apis mimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Apis. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Tahu. Hari ini kita belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Flora itu apa ibu? Flora itu semua jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di dunia. Jadi ini ibu bagikan materi. Nanti ibu suruh baca satu-satu ya. Jawab bu. Ini baca dulu. Nanti udah baca sama kawannya. Kawan yang lain simak ya. Ya. Nanti kalau ibu suruh berhenti bacanya, berarti berhenti. Saya dimulai dari Rino dulu. Sekarang flora di Indonesia. Flora Besar, adalah benar. semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat, ada yang tumbuh secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Flora atau jenis tumbuhan di berbagai tempat di dunia pasti berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 1. Iklim. 2. Jenis tanah. 3. Relief atau tinggi rendah permukaan bumi. 4. Biotik atau pengaruh makhluk hidup. Adanya faktor-faktor tersebut memiliki peran terhadap tumbuhan iklim memiliki pengaruh sangat besar terutama suhu udara dan curah hujan. Ya udah berhenti. Nah jadi adanya keanekaragaman jenis tumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti di daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang lebih bervariasi. Misalnya tumbuhan-tumbuhan yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, Dan tahu nggak kita tinggal di pulau apa? Sumatera. Ya. Sedangkan daerah yang curah hujannya relatif rendah itu tidak memiliki hutan yang lebat seperti Nusa Tenggara. Daerah ini tuh banyak ditumbuhi sama semak-semak belukar dan padang rumput yang luas. Kamu bacanya Ridho? Jadi suhu udara juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu tempat. Jeng Hun telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia sebagai berikut. 1. Daerah panas berada di 0 sampai 650 meter. 2. Daerah sedang berada di 650 sampai 1500 meter. 3. Daerah sejuk berada di 1500 sampai 2500 meter. 4. Daerah dingin berada di atas 2500 meter. Ya. Nah, jadi Jung Hun telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia, yaitu ada di daerah panas berada di 0 sampai 650 meter. Nah, tumbuhan yang biasanya ada di daerah ini yaitu seperti kelapa, padi, jagung, tebu, dan karet. Nah, sedangkan di daerah yang sedang, tumbuhan yang cocok itu yaitu seperti kopi, tembakau, teh, sayuran. Kalau di daerah sejuk yaitu ada tumbuhan seperti teh, sayuran, pinang, pinus, dan di daerah dingin itu tidak terdapat tumbuhan, yaitu adanya seperti lumut-lumutan. Nah, kemudian disambung sama Nadira. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan. Yang besar bacanya? Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat,
Sedangkan kelompok Indo-Australia meliputi tumbuhan yang ada kawasan Indonesia Timur. Iya. Nah, jadi flora yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, jadi di Indo-Malayan ini kawasan apa saja yang ada di Indo-Malayan? Yang itu ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan juga Bali. Sedangkan yang ada di Indo-Australian itu di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sama bacanya? Karakteristik flora Indo-Malayan antara lain. 1. Jenis merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan makau sedikit. 5. Jenis tumbuhan sagu sedikit. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Karakteristik flora Indo-Australian antara lain. 1. Jenis merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Banyak terdapat tumbuhan sagu. 5. Tidak terdapat jenis nangka. Iya. Nah, jadi yang dibaca sama Nadira itu adalah karakteristik flora yang ada di Indo-Malayan dan di Indo-Australia. Nah, coba selanjutnya Ibu mau Apis yang baca. Berdasarkan pembagian Yang wilayah besar bacanya, semua lainnya disimak ya. Berdasarkan pembagian wilayah menurut garis Weber dan Wallace, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah persebaran, yaitu sebagai berikut. 1. Flora Indonesia bagian barat. Bagian barat Indonesia terdiri dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan, pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan beriklim hujan tropis. Untuk itu, vegetasi yang mendominasi adalah hutan hujan tropis dengan tanaman nitrogen, hutan muson tropis, sabana tropis, serta hutan bakau. Contoh-contoh flora Indonesia bagian barat yaitu Raffles arnoldii, bunga bangkai Amorphohalus, Titanum, pohon keruing, meranti, jati, pinus, kapur barus, rotan. Iya. 2. Flora Udah cukup dulu sebentar. Nah, jadi flora di Indonesia bagian barat itu tadi ada di pulau apa aja? Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, jadi contoh flora yang ada di bagian barat tadi ada tumbuhan endemik. Nah, tumbuhan endemik ini tahu nggak apa? Yaitu tumbuhan yang langka, tumbuhan yang unik yang ada di suatu daerah. Itu ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini cuman adanya di Pulau Sumatera. Iya, di Pulau Sumatera. Kemudian ada bunga bangkai. Tahu nggak bunga bangkai? Tahu. Kemudian ada pohon jati. Nah, jadi kursi-kursi di rumah kalian tuh yang di ruang tamu tuh dibuatnya dari pohon? Iya, dari pohon jati. Baca lanjut yang kedua. Flora Indonesia bagian tengah. Flora Indonesia bagian tengah disebut juga dengan peralihan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun contoh flora bagian tengah yaitu pohon eboni, cempaka hutan kasar, lontar, menjagau, cendana, anggrek, kelincang. Nah, jadi flora Indonesia di bagian tengah ini disebut dengan apa tadi? Peralihan. Kenapa disebut peralihan? Ada yang tahu? Tahu. Nah, itu disebut peralihan karena memiliki sifat antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Nah, jadi dia adanya di mana nih? Di barat sama di timur. Kalau yang tadi itu di peralihan tuh ada di mana? Di tengah? Di tengah-tengah. Makanya dia ada sifat dari barat dan ada sifat dari iya.
Contoh dari flora di bagian tengah itu tadi ada pohon eboni, pohon cempaka, lontar, cendana, kelincung. Nah, jadi di bagian tengah ini juga memiliki tanaman endemik. Jadi tanaman endemik apa? Tanaman yang langka yang yang ada di suatu tempat. iya. Nah, jadi tanaman endemik yang ada di Indonesia bagian tengah itu yaitu anggrek serat. Nah, di sini siapa yang orang tuanya suka sama tanaman-tanaman? Saya Iya, ada tanaman anggrek nggak? ada. Anggrek serat ada nggak? Nggak tahu? Nggak tahu. Ya, coba nanti tanya sama mamanya ya. Iya. Nah, sambung Hafiz yang ketiga. Flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur terbesar di wilayah Papua dan sekitarnya. Flora bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Contoh flora yang hidup di Indonesia bagian timur adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon ras mala, tanaman caleputus dan matoa. Iya. Nah, jadi di Papua itu ada pohon apa tadi? Pohon sagu. Mereka makan apa mereka? Makanan pokoknya apa? Ada yang tahu? Makanan pokok orang Papua? Sagu. Nah, jadi di Papua itu terdapat banyak rempah-rempah. Contohnya itu tadi ada cengkeh. Nah, jadi di Papua itu banyak sekali rempah-rempahnya. Nah, jadi setelah dibaca materinya, Ibu mau kalian menjawab ini ya, lembar kerja. Ibu bagikan satu orang satu. Tapi sebelumnya materinya dikumpulkan dulu. Jadi Ibu mau tengok kalian ingat nggak apa yang kalian baca sama kawannya baca tadi. Kalau kalian simak berarti kalian bisa jawab. Coba dikumpulkan semuanya. Ini yang nggak bisa jawab. Tapi itu tadi nggak simak tuh tadi kawannya yang baca. Bagi satu-satu ya. Tuh. Iya, panjang-panjang kali jawabannya. Terima kasih ya Kak. Siapa lagi? Ibu. Larissa udah siap? Udah. Ih, kita cukupkan pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. 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 Udah siap semua. Coba siapa dulu di sini mimpin siapkan. Siapa mau siapkan? Saya Coba siapkan. bersiap. Siap. Berdiri. Masuk. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa pulang ya? Udah dijemput? Udah bisa pulang. Salam dulu. Nah, hati-hati ya pulangnya. Masalah. Hati-hati ya pulangnya. Nah, makasih.